Kemasi. Setelah mengemasi kotak ini, kita akan segera pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Chen Zilong, Kau pasti mencoba menyelinap keluar dari negara ini kan? aku sarankan kau tidak menghentikanku. Saudara-saudaraku ini, semuanya adalah orang nekat yang sembrono. Membunuhmu seperti menyembelih anjing. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Serang aku bersama-sama. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Sekelompok sampah. Dan kalian menyebut diri kalian orang nekat. Kalian bahkan tidak sebaik prajurit terburuk di perbatasanku. Direktur Chen, ampuni saya. Uang ini, semua, milikmu. Ada jalan menuju surga, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Tak ada gerbang neraka, tapi kau tetap memasukinya. Semuanya sudah selesai. Kau harus bersedia menerima hasil taruhan ini. Aku benar-benar meremehkannya. Bagus sekali. Kau bisa pindah sekarang. Kau pasti lelah setelah hari yang panjang. Tidurlah lebih awal. Kau bilang sebelumnya bahwa jika aku berhasil dalam masalah ini, kau akan setuju untuk mengadakan pernikahan. Ini, apakah kau lupa? Mengapa kau terburu-buru? Kita harus bertemu orang tua sebelum menikahkan. Aku belum bertemu ibumu. Benar. Kalau begitu kita akan kembali besok. Itu tidak bisa. Besok adalah perjamuan ulang tahun kakek. Kau lupa apa yang kau janjikan padanya. Itu benar. Kakek menyebutkan masalah ini. Kalau begitu, Setelah perjamuan ulang tahun selesai, aku pasti akan menemanimu pulang. baiklah. Itu kesepakatan. Sepupu, aku sudah berbulan-bulan tidak melihatmu. Kau benar-benar menjadi semakin cantik. Ini adalah kalung yang kubeli untukmu menghabiskan banyak uang. Ini sangat cocok dengan KI pribadi INMO. Tidak perlu. Ayo biar kupakaikan padamu. Ini sangat pas. Dia bilang tidak perlu. Siapa kau? Ini suamiku. Tolong jaga ucapanmu. Suami, kapan kalian berdua menikah? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Itu bukan urusanmu. Aku perlu tahu segala sesuatu tentang dia. Kau mengerti? Bagaimana kabar keluarga? Kakek, Silong, kamu harus siap secara mental. Sebentar lagi, aku akan memperkenalkanmu secara resmi. Selamat ulang tahun kakek. Senang. aku akan ke kamar kecil. Bye. Apel, seseorang yang hanya memasang sekrup, benar-benar berhasil menampen pada sepupuku. Apa kau yakin tidak salah menyelidiki? Aku pasti akan menanganinya secara menyeluruh. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Duduk. Ya, Tamu-tamu terhormat. Teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Di Di perjamuan ulang tahun ke-70 orang tua ini. Sebelum kita mulai secara resmi, aku akan secara resmi memperkenalkan penerusku, Tuan Chen Zilong. Kakak, Chen Zilong. Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Shen. Tutup mulutmu. Berhenti membuat masalah. Chen Zilong. Dia adalah seorang pemerkosa. Di perjamuan hari ini, dia secara terbuka memerkosa seorang wanita terhormat. Orang seperti ini hanyalah seekor binatang. kau tahu watakku. Wan Feng, kau harus memberikan bukti saat berbicara. Lihat baik-baik. Ini adalah bukti fisik. Dan ini adalah saksinya. Bagaimana mungkin itu dia? Kau mengenalnya. Aku bertemu dengannya di kamar kecil. Mereka bermain cukup kotor. Aku menyelidiki. Chen Zilong ini hanyalah lulusan sekolah teknik.
Sampah yang hanya pantas menjadi anjing pabrik. Untuk orang semacam ini, yang miskin dan tidak berpendidikan, mereka semua berkualitas rendah. Orang rendahan yang rusak moralnya. Tentu saja, mereka hanya bisa mengandalkan pemerkosaan untuk memuaskan nafsu kebinatangan mereka. Dia mengambil keperawananku. Lebih baik aku mati saja. Nona cantik, jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan keadilan ditegakkan untukmu. Terima kasih. Tapi, aku sudah ternoda. Biarkan saja aku mati. Pikirkan tentang orang tuamu. Dia benar-benar lebih buruk daripada babi dan anjing. Seorang pemerkosa seperti Chen Zilong harus dieksekusi oleh regu tembak. Dihukum mati oleh regu tembak. Dia seharusnya seluruh klannya segera dieksekusi. Kalian semua diam. Wan Feng, semua yang baru saja kau katakan adalah omong kosong belaka. Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Nora, aku hanya tidak ingin kau menikah dengan binatang seperti dia. Mengenai binatang seperti ini, aku sarankan segera memanggil polisi. Biarkan dia membusuk di penjara. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi. Wan Feng, kau mencari mati. Aku sudah lama menoleransimu. Zilong, Beraninya kau memukulku. Penjaga, bunuh dia untukku. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani hari ini. Sampah ini berani memukulku. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Kamu berani memfitnah cucu menantuku. Kamu pantas mendapatkannya. Orang ini memiliki karakter yang buruk. Dia bahkan melakukan pemerkosaan. Dan kau masih menginginkannya sebagai menantumu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah pikun? Benarkah? Bawa pelacurmu bersamamu dan keluar. Tidak. Keamanan. Apel, kau masih menginginkan para penjaga keamanan bau ini untuk memukulku sampai terusir. Aku tidak membutuhkan mereka. Aku akan melakukannya sendiri. Kau apa yang ingin kau lakukan? Kau menjebakku ya? Kau sedang berakting ya? Kau bersikap sok kuat ya? Berhenti memukul, berhenti memukul. Jika kau terus memukul, aku akan mati. Enya. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Keluar sini. Lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Jui Han. Chen Zilong pasti mati kali ini. bukan hanya dia, setelah memprovokasi Kaisar Bawah Tanah Lin Hai, aku takut seluruh keluarga Zhang akan mengalami kemalangan. Lin Hai akan berubah drastis. Bersembunyi seperti pengecut ya. Kalau begitu jangan salahkan aku atas pertumpahan darah ini. Tanpa menyisakan siapapun hidup-hidup. Aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kau punya nyali, serang aku. Potong salah satu lenganmu untuk saudaraku dan bersujud sebagai permintaan maaf. Wan Feng. Apakah dia pantas? Ayo, penggal kepala anjingnya untukku. Ketua Balai Wang, Wan Feng adalah orang yang salah lebih dulu. Bagaimana kau bisa melindunginya seperti ini? Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Jika ada yang berani memprovokasi saudaraku, aku akan menghancurkannya. Jika kau punya nyali, serang aku. Aku akan menangani ini. Chen Zilong adalah cucu menantu putriku. Aku bertekad untuk melindunginya. Kakak Siam, jika kau tidak ingin mati, kalian semua ingat. Serang. Hanya kau orang tua bangka ini. Apakah kau pantas melawanku? Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bunuh diri. Jui Hal tidak perlu ada lagi. Zilong, Jangan gegabah. Ketua Aurawan, selama kamu mengampuni Zilong, emas, perak, dan permata, kekayaan dan kekuasaan, secara terserah kamu yang menentukan. Keluarga Sengku pasti akan menawarkannya. Bajingan tua. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau menyerahkan Sheng Xiu untuk menikah denganku, aku akan membiarkan kakakku membebaskan Chen Zilong. Hanya kalian sekelompok sampah. Apakah kalian pantas menyentuh Siul? Kau mencari mati. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan aku jika keluarga Sheng bermandi darah. Kakak, pria tak berguna ini hanya pandai menyombongkan diri. Sebaiknya kau bunuh saja dia. Mencari mati. Jika kesabaran tidak mungkin, tidak perlu bersabar. Kalian semua sampah pantas mati. Mulai lagi, lepaskan aku. Habisi dia untukku. Jika kau punya nyali, serang aku. Hanya ini. Bisakah itu melukaiku? Sampah. Saudara Siong, selamatkan aku. Wan Feng, teruslah bersikap sombong, kenapa tidak? Kau melukai saudaraku. Mati.
Siapa sebenarnya kau? Identitasku. Kau tidak pantas tahu. Kilin darat. Saudara Xiong, apa yang kau lakukan? Wang Xiong dari Juihal memberi hormat kepada guru ilahi. Anggota Juihal, kami memberi hormat kepada guru ilahi. Mengapa kalian berlutut di hadapan? Sepotong sampah. Guru ilahi apa? Diam. Dia pelindung negara guru ilahi pembunuh tak terhitung. Di antara 10 dewa ganas wilayah barat melawan 10.000 musuh sendirian. Dewa sejati ada di atas. Berlutut sekarang. Kau salah mengira aku orang lain. Aku bukan guru ilahi manapun. Kau memiliki tato kilin darah di tangannya. Kau pasti guru ilahi tanpa keraguan. Aku bilang aku bukan guru ilahi. Apa kau tidak mengerti? Saya minta maaf. Saya salah mengira Anda orang lain. Saya sangat menyinggung barusan. Saya mohon ampunan Anda. Memaafkanmu. Membiarkan Wan Feng membuat masalah di pesta ulang tahun. Menghina istriku. Kenapa aku harus memaafkanmu? Mohon berikan hukuman Tuan. Aku akan memotong salah satu lenganmu sendiri. Kau akan meminta maaf kepada istriku dan tetua Jian. Wang Xiong menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda. Kerugian yang terjadi di sini akan ditanggung oleh Juihal. Ketua Aurawan, kamu terlalu sopan. Nyonya Chen, saya minta maaf. The film was translated and Tuan Chen, narrated by M Media. Apakah Anda puas sekarang? Baiklah. Wan Feng, Tuan Chen, saya benar-benar tahu saya salah. Anggap saja saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Wan Xiong. Kau tangani ini. Mengerti? Pengawal. Seret Wan Feng pergi dan hukum mati dia. Saudara Xiong, kita bersaudara. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau menyinggung Tuan Chen. Siapa saudaramu? Saudara Xiong. Bukan apa-apa. Ini. Kau sendirian, berani datang ke geng Kuang Langko untuk menagih utang. Apakah ada masalah? Masalah? Tentu saja ada masalah. Terlalu banyak omong kosong. Kau mungkin akan dipukuli. Kau cukup sombong bukan? Apakah bersikap sombong itu ilegal? Undang-undang mana yang menetapkan bahwa seseorang tidak boleh sombong? Kudengar Wang Xiong ketua Balai Juihal menderita kerugian di tanganmu. Dan bagaimana jika dia melakukannya? Master Li menunggumu di dalam. Lei Hu pemimpin geng Kuan Lang. Yin Huan Huan seorang artis di bawah grup hiburan Tianyin. Duduklah. Jing Kuang Langku sedang bersiap untuk memasuki Linhai. Musuh terbesar kami adalah Juihal. Kau mampu membuat Wang Xiong menderita kerugian. Kau memiliki beberapa keterampilan. Datang dan jadilah juru bicara di Linhai untukku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kau melunasi semua utang. Dari grup Jin. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Masa muda sungguh luar biasa. Berani mengatakan apapun. Daging kambing irisnya enak. Mari kita bicara setelah aku selesai makan. Tentu. Bintang besar Huan Huan. Kau pernah bertemu dengannya, Kang? Kenapa? Dia menyinggungmu. Orang-orang kau tahu. Begitu mereka mendapat sedikit ketenaran. Mereka mudah besar kepala. Aku memintanya untuk mengiklankan sesuatu. Tapi dia menolak. Jadi aku sedang bersiap. Aku juga akan menghabisinya. Kau juga bisa datang dan ikut ambil bagian. Atau kau bisa berbaring di panci bersamanya. Kau mengancamku bukan? Apa kau pikir aku takut? Sebaiknya kau berpikir jernih. Domba di kandang domba ini. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Pada akhirnya tetaplah hanya domba. Jika mereka tidak patuh. Ini adalah akibatnya. Kau benar-benar berpikir aku ini domba? Makan daging. Nah, itu benar. Ketika ada daging,
Kau harus memasangkannya dengan minuman keras yang enak. Minumlah. Tuan Lai. Saya benar-benar tidak bisa minum sebanyak ini. Aku membiarkanmu makan daging dan minum minuman keras. Itu adalah aku menunjukkan rasa hormat padamu. Ayo, minum sampai habis untukku. Minumlah. Kau berani menghindariku. Jika kau punya nyali hadapi aku, mengapa menyusahkan seorang wanita? Bocah. Mau sok pahlawan? Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu pamar sepuasnya. Saudara-saudara serang. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Bergabunglah dengan Jing Kuanglangku. Dan posisi pemimpin Gen Kuanglang, berikan padaku. Aku akan memikirkannya. Bunuh dia. Hanya itu. Awas. Sampah sepertimu. 10 lagi tidak akan cukup bagiku untuk dilawan. Kau baik-baik saja. Apa yang kalian takutkan? Tangkap dia. Siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan memberinya 1 juta. Astaga. Apakah dia ini manusia? Tunggu. Ada apa? Kau takut? Aku tidak berkelahi lagi. Kau benar-benar hebat. Aku Lei Hu menyerah. Apa maksudmu? Semua ada di anggur ini. Ayo saudaraku. Mulai hari ini, Chen Zilong adalah saudaraku. Panggil dia kakak. Halo kakak. Hari ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Ayo, ambil kursi utama. Huan Huan, duduk di sebelah saudaraku. Aku benar-benar seperti binatang. Bagaimana mungkin aku berutang uang pada saudaraku? Di kartu ini adalah pembayaran terakhir yang kuutang padamu. Ambil ini. Baiklah, duduk dan makanlah. Sajikan minuman kerasnya. Ayo saudaraku. Tanganmu terluka. Biar saya bantu membalutnya. Nona Ying, tidak perlu. Ini berdarah separah ini, dan kamu masih bilang tidak perlu. Ying Huan Huan. Kau menyukai saudaraku kan? Tidak, Tuan Lai. Anda pasti bercanda. Dan kau bilang tidak. Baiklah. Sekarang sudah larut. Biarkan dia kembali dulu. Huan Huan, aku membawamu ke sini. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin memberi bosmu, Yang Hui, sebuah peringatan. Kembali dan katakan padanya bahwa mulai sekarang iklan-iklan saya harus diterima. Ayo saudaraku. Hari ini kita tidak akan pergi sampai Jalan mabuk. dan lihatlah, sayuran merambat yang ditanam oleh keluarga kami. Lihatlah, semuanya sangat segar. Ayo lihatlah. Sayuran merambat segar. Dan telur. Berapa banyak? 2 yuan per ikat. Itu bagus. Aku akan mengambil banyak. Apa ini? Orang tua bodoh, ini adalah wilayah Geng Kuanglang. Apa aku mengizinkanmu mendirikan kios di sini? Apa kau sudah membayar uang perlindungan? Saya tidak tahu biaya perlindungan dipungut di sini. Saya akan segera pergi. Apa aku menyuruhmu pergi? Sudah berapa lama kau berjualan di sini? Hanya 2 bulan. 2 bulan. 100.000 per bulan. Itu berarti 200.000. Bayar uang perlindungan penuh sebelum kau pergi. Anak muda, tolong berbelas kasihan. Saya hanya menjual beberapa puluh yuan sehari. Kau tidak mampu membayarnya. Kalau begitu panggil keluargamu untuk membayarnya. Keluarga saya. Keluarga. Hanya saya sendiri. Bagaimana aku bisa bertemu? Kau bajingan tua. Kau membuatku kehilangan setiap sen. Bahkan seekor lalat sekecil apapun, tetaplah daging. Ayo kita beli rokok. Anda tidak boleh mengambil uang ini. Anak saya membutuhkannya untuk pernikahannya. Anda tidak boleh mengambilnya.
Bukankah kau bilang kau tidak punya ahli waris? Kau berani membohongiku. Pukuli dia. Berhenti. Nak, urus saja urusanmu sendiri. Mama. Kau baik-baik saja, Mama. Nah, cepat simpan uang yang ada di tanah. Ini untuk pernikahanmu. Nak, kau berani memukulku. Kau berani memprovokasi geng Kuanglangku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kau mencari mati. Lei Hu ada di sini. Tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Kau pikir kau siapa? Berani kau memanggil Tuan Lei dengan nama lengkapnya? Baiklah. Aku akan memberitahumu dengan tepat siapa aku. Lei Hu. Aku hanya bertanya, apakah dia bisa datang? Anak ini pasti gila. Dia benar-benar berani memanggil Tuan Lei ke sini. Jika kau bisa memanggil Tuan Lei ke sini, aku akan melompat dari sini. Siapa yang berani memprovokasi saudaraku? Tuan Lei. Anak ini. Anak ini. Jangan panggil dia anak ini. Ini saudaraku. Dia adalah kakakmu. Panggil dia kakak. Bukankah kau cukup sombong barusan? Mengapa kau tidak bertingkah tangguh sekarang? Aku tidak tahu kalau itu bibi yang mendirikan kias di sini. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani memungut uang perlindungan. Ibu saudaraku adalah ibuku. Kalian memungut uang perlindungan dari ibuku. Tuan Lei, kami benar-benar tidak tahu. Saudaraku, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Seseorang baru saja memberitahuku, jika aku bisa memanggilmu ke sini, dia akan melompat turun dari sini. Melompat. Siapa yang tidak melompat keluarganya akan dimusnahkan. Nah, jika dia melompat dia akan tiada. Lupakan saja. Mama. Ibu, apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Setidaknya hukum mereka sedikit. Ini? Selama tidak ada yang meninggal itu tidak masalah. Dengarkan itu. Betapa baik dan murah hati ibu kita. Berbaring telungkup. Selama aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, kau masih saudaraku, saudara Lei Hu. Lei Hu. Kami The akan film kembali was dulu. translated and Mama, narrated by M. hati-hati di jalan dan jaga kesehatanmu. Ini, serahkan padaku. Siapa orang ini? Sangat sombong. Bos Grup Tianyu. Dia sombong dan agresif. Sebaiknya kamu coba untuk meminimalkan interaksi dengannya. Oke. Direktur Shen, Aku akan pergi ke sana sebentar. Tuan Chen, Nona Ying. sungguh kebetulan bertemu dengan Anda di sini. Terakhir kali. Terima kasih. Selama kau baik-baik saja. Yang Hui Bos Grup Tianyu. siapa ini? Berani-beraninya menggoda artis dari perusahaanku. Kau tahu siapa aku, Yang Hui? Siapa dia? Dia bisu. Kau salah paham. Nona Ying dan aku hanya berbincang-bincang biasa. Nona Ying, aku ada urusan lain yang harus diurus. Aku akan pergi sekarang. Jangan pergi. Aku tidak bilang, kau tidak boleh menggoda. Aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya berbincang-bincang biasa. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Lalu apa maksudmu? Kau ingin tidur dengannya? Tidak masalah. 10 juta untuk 1 jam. Kau bayar uangnya. Aku membawa seseorang. Apakah kau tidak mampu memahami bahasa manusia? Kenapa pergi? Bukankah kau baru saja menyentuhnya? Apa? Hanya sentuhan. Berikan 100 juta. Ambil uangnya. Kau benar-benar sakit. Kau berani menghinaku. Kau tahu siapa aku?
Apakah aku perlu tahu nama seorang idiot? Kau mencari mati. Direktur Yang. Teman saya berbicara terus terang. Mohon tenang-tenang. Aku sedang sangat marah sekarang. Kau, lepaskan pakaianmu. Lepaskan, agar aku bisa melampiaskan amarahku. Direktur Yang. Ada apa? Apakah kau mungkin masih sedikit mencari masalah? Aku beritahu kau. Kau bahkan tidak akan mendapatkan bagian dari kotoran ini. Cepat telanjangi dirimu. The film was translated and narrated by Apakah M kepalamu Media. terbentur di suatu tempat? Orang seperti ini, bagaimana mungkin dia menjadi bosmu? Tidak mungkin. Biaya pemutusan kontrak adalah 50 juta. Saya tidak bisa membayarnya kembali. Diam. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Apa yang terjadi? Dia Conley. Dia Conley. Kau datang tepat waktu. Bocah ini sangat kurang ajar. Dia benar-benar berani memperkosa seorang wanita. Apa katamu? Dia Conley. Yang Hui berbohong. Jelas itu adalah. Kau berani mendorongku. Kau mencari mati. Dari mana datangnya bocah liar ini? Beraninya kau membuat masalah di perjamuan keluarga. Di keluarga Shen, bocah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Yang harus kau lakukan hanyalah menjilat lantai hingga bersih di bawah kakiku. Mungkin, aku akan mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Katakan itu lagi. Aku bilang, kau jilat lantai di bawah kakiku. Jilat, bersih, bersih. Zilong. Aku tidak menyuruhmu mengelapnya. Aku menyuruhmu menjilatnya. Tamparan ini, aku memberikannya atas nama orang tuamu. Seorang beranda. Beraninya dia begitu lancang. Di mana keamanan? Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Nora, bocah ini. Dia benar-benar berani melecehkan. Bintang di bawah Direktur Yang. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Tidak seperti itu. Kami hanya mengobrol santai. Kami sudah saling kenal sebelumnya. Kamu bilang dia melecehkannya. Apa kamu memeriksa rekaman pengawas? Tidak, tapi Direktur Yang bisa bersaksi. Apapun yang dia katakan, dianggap kebenaran. Apa kamu mengerti apa artinya? Berbicara dengan fakta. Ya. Aku akan segera memeriksa rekaman pengawasan sekarang. Tidak perlu diperiksa. Aku tidak ingin masalah sekecil ini merusak suasana hatiku. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayar kompensasi. 5 juta? Direktur Shen. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Direktur Yang. Apa kamu pikir orangku? Kekurangan uang sekecil ini. Bagaimana dia bisa menjadi orangmu? Apa aku belum cukup jelas? Kalau begitu, maksud Nona Shen? Aku akan meminta maaf padamu. Apa gunanya meminta maaf padaku? Bukan aku yang kamu sakiti. Kakak Lon, aku salah. Keluarga Zhang dari Linhai. Aku yang Hui, tidak mampu menyinggung. Mengapa kau tidak terus bertingkah gila sekarang? Seret dia keluar. Keluarga Zhengku selalu menunggu balas dendammu. Dia Conley, aku tidak bisa menampungmu di sini. Pergi ke bagian keuangan untuk ambil uangmu. Dan segera pergi. Aku. Kamu, kemarilah. Si Yue. Ada apa? Kamu dan Ying Huan punya hubungan yang baik. Dia juga ada di sana selama insiden Tuan Lei. Kita bisa dianggap pernah bertemu sekali. Ada apa? Kau cemburu. Aku cemburu. Jangan lancang. Si Yue. Si Yue. Si Yue jangan marah. Si Yue. Si Yue. Si Yue. Biarkan aku masuk ke mobil saja. Si Yue. Maaf, pintu mobilnya rusak. Ayo pergi. Bukan kamu. Kamu. Kakak Lon,
Aku sudah lama menunggumu. Tolong beri aku kehormatan untuk makan bersama. Tidak ada waktu. Kakak Lon. Ini karena aku tidak mengenali naga sejati. Kau harus memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan orang gila ini. Lagi pula aku sudah penuh amarah. Baiklah. Ayo pergi. Silakan lewat sini. Kan berani. Bagaimana kalau begini? Saya akan lebih dulu menunjukkan sesuatu yang bagus kepada Anda. Setelah Anda melihatnya baru putuskan. Apa maksudmu? Tidak, Kakak Lon. Saya tahu Anda menyukainya. Di perjamuan, istri Anda ada di sini, jadi Anda tidak bisa bebas. Saya akan memberikannya kepada Anda. Sekarang. Ayo. Menarilah untuk Kakak Lon. Tarian striptease. Kamu benar-benar sakit. Pergi, aku akan mengantarmu kembali. The film Sialan, was translated and narrated by M Media. kau berani memprovokasi aku. Hari ini aku akan membuatmu tubuh hancur, nama baik tercabik. Direktur Yang, saya sudah mengikuti instruksi Anda. Tolong biarkan Kiki pergi. Direktur Yang, tolong biarkan Kiki pergi. Mengapa terburu-buru? Bagian terbaiknya belum datang. Orang. Kirim mereka berdua ke hotel. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat lepas pakaianmu dan masuk ke tempat tidur. Saya tidak akan. Kiki, Cepat selesaikan pekerjaan ini untukku. Cepat. Lepas. Ambil itu. Shang Xiuikan. Hari ini aku akan memberimu hadiah besar. kenapa Chen Silong belum kembali? Chen Silong kamu. Cium cepat cium. Apa yang terjadi tadi malam? Kemana kamu pergi? Tadi malam di jalan. Aku bertemu dengan si gila yang Hui itu. Dia bersikeras mentraktirku makan malam. Kau pikir aku akan percaya apa yang kau katakan? Si Yue, ada apa? Apa kamu masih berpura-pura bingung denganku? Si gila yang Hui itu berani menjebakku. Fakta membuktikan bahwa kakak salah menilai. Mari kita bercerai. Si Yue dengarkan penjelasanku. Keluar sini. Tenanglah. Saya sudah melakukan semua yang Anda suruh. Berhenti berteriak, kau tidak mengganggu. Apa yang kamu lakukan? Aku memberitahumu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku juga ingin memenjarakanmu seumur hidup. Ketika saat itu tiba, aku akan menjadikanmu mainanku. Apakah kau tahu apa yang ada di dalamnya? Ini milikku. Benar. Bagaimana kalau begini? Setelah dia dewasa, kalian berdua bisa menemaniku bersama.
Kau biadab. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup bersemangat. Aku menyukainya. Apa yang kamu lakukan? Dasar gila, berhenti di situ. Kau mencari mati. Zilong Kiki masih ada di tangannya. Tenang saja. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Penyelamatan. Di mana The film was orang-orangmu? translated and Ada narrated apa? by M. Media. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku ingin kau mati. Direktur Yang Zilong tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak ada kepolosan. Ayo. Bunuh dia. Juga. Benar. Pisau ini agak tumpul. Nanti, ingatlah untuk menggunakan tenaga. Jangan. Baiklah. Kiki. Tidak, saya tidak mau itu. Kalau begitu bunuh dia. Cepat. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Huan, jangan khawatir. Huan, Cepat lakukan. Aku akan membiarkanmu mendengarkan baik-baik. lihatlah baik-baik sekali lagi. Bagaimana itu mungkin? Siapa kau? Guru ilahi bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Mama, Anda adalah guru ilahi. Kamu baik-baik saja, Huan. Kiki. Apakah kamu baik-baik saja? Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Berani menyinggung yang agung. Pelindung bangsa guru ilahi Huasia. Apakah Anda melakukan pengkhianatan? Tidak. Jika saya tahu dia adalah guru ilahi, sekalipun keberanianku dilipat gandakan 100 kali, saya juga tidak akan berani menyinggung perasaannya. Jika aku bukan guru ilahi, apakah aku tidak akan bisa keluar dari gedung ini? Ying Huan. Apakah dia akan sepenuhnya menjadi alatmu untuk nafsu? Tidak. Kesalahpahaman. Guru ilahi, mohon ampuni saya. Mulai sekarang, saya akan mengikuti setiap perintah Anda. Benar. Saya masih punya ratusan juta dolar AS. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Apakah Anda menghina guru ilahi? Tidak, saya hanya memohon kepada guru ilahi untuk mengampuni hidup saya yang The malang film ini. was Jangan khawatir. translated and Hari ini narrated nyawamu by adalah M. milikku. Media. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tangkap dia. Guru ilahi. Eksekusi mati segera. Baiklah, kalian berdua kembali dulu. Sudah berakhir sekarang. Terima kasih. Istriku sudah salah paham. Hubungan kita. Kamu harus membantuku menjelaskan. Baik. Jangan khawatir. Ayo pergi. Kiki. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Setelah aku selesai menangani ini, aku akan pergi mengajukan gugatan cerai denganmu. Nona Zhang, Zilong dan saya tidak bersalah. Yang Hui mengambil barang berharga saya dan memaksa saya tidur dengannya. Menciptakan ilusi perselingkuhan, tujuannya adalah untuk menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Lihat. Apa kamu pikir? Aku akan percaya kata-katanya. Jika aku benar-benar selingkuh, apakah aku akan menggunakan ponselku sendiri untuk mengirim video itu? Bagaimana jika kamu benar-benar sebodoh itu?
Chen Silong, kenapa kamu membawa kami ke sini? Perjamuan kepulangan guru ilahi. Aku membawamu untuk melihatnya. Kami tidak punya kartu undangan. Bagaimana kita bisa masuk? Tidak apa-apa kakek. Kami hanya akan menunjukkan wajah kami dan masuk. Xing Yetang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu punya kartu undangan? Tidak apa-apa. Kami tidak punya kartu The film undangan. was Tapi kami translated tetap bisa and masuk. narrated Siapa by kamu? M Media. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Ini adalah cucu menantuku. Chen Silong. Tunjukkan rasa hormat. Jadi kamu yang membunuh anakku. Chen Zilong, Wan Feng mencoba membunuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya hidup? kau bajingan. Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Ini adalah tempat suci perjamuan kepulangan. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Nah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Bersiaplah untuk mati. Sama seperti putramu, kamu pantas dipukul. Kurang ajar. Beraninya kamu menggunakan kekerasan di wilayah guru ilahi. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Beraninya rakyat jelata bertindak begitu lancang. Keluar. Cepat pergi. Hari ini adalah perjamuan kembali Tuan Guru Ilahi. Tuan, mereka sama sekali bukan tamu guru ilahi. Mereka mencoba menyelinap masuk, menyimpan niat jahat terhadap Tuan Guru Ilahi. Apel, mungkinkah mereka mata-mata? Tangkap mereka dan interogasi dengan keras. Siapapun yang berani melangkah maju akan menanggung akibatnya. Sungguh arogan. Segera eksekusi mereka. Berhenti. Yang Mulia Serigala Tunggal, orang-orang ini mencoba menyelinap ke perjamuan. Diam. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia siapa dia? Aku akan menembakmu sampai mati. Cukup. Aku tidak ingin melihat darah tertumpah di perjamuan kepulangan. Keluar. Ya. Berlutut. Dia tidak pantas menghadiri perjamuan kepulangan. Usir dia. Yang Mulia Serigala Tunggal, saya mohon, tolong izinkan saya menghadiri perjamuan, saya mohon. Saya benar-benar ingin bertemu dengan Tuan Guru Ilahi. Kamu ingin menghadiri perjamuan kepulangan dan melihat guru ilahi. Kamu akan menyesal. Menyesal, bahkan jika saya hanya berdiri jauh dan melihat sekilas kehadiran Guru Ilahi, itu akan menjadi keberuntungan saya. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengizinkan Anda hadir. Tetapi para penjaga ini membuat kesalahan. Anda akan menangani resepsi untuk mereka. Namun, Anda harus berlutut. Baiklah. Selama Tuan Serigala Tunggal setuju mengizinkan saya menghadiri perjamuan, saya akan melakukan apa saja. Selamat datang, selamat datang. Ayo pergi. Chen Zilong. Tunggu saja aku. Setelah aku berkenalan dengan Guru Ilahi, Serigala Tunggal bukan apa-apa. Si Yue, Perjamuan kepulangan. cepat pulang dan bawa yang telah kusimpan selama bertahun-tahun, segel kekaisaran dinasti Tam. Oke, Guru ilahi tidak suka menerima hadiah. Percayalah padaku. Jika kamu tidak punya hadiah, mengapa kamu tidak segera pergi, membuat dirimu terlihat bodoh di sini? Bukankah begitu? Aku menyuruhmu menyambut tamu di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Apa aku tidak boleh masuk? Jangan berpikir hanya karena Serigala Tunggal mendukungmu. Kamu adalah orang penting. Ketika Tuan Guru Ilahi tiba nanti, aku masih bisa melaporkan Serigala Tunggal. Hari ini Guru Ilahi kembali. Untuk berterima kasih kepada semua orang yang hadir, Guru Ilahi akan memilih secara acak 8 tamu. Kedelapan orang ini akan menerima dukungan Guru Ilahi. apa yang dikatakan Tuan Serigala Tunggal? Terlalu samar. Kriteria seleksi juga tidak dijelaskan dengan jelas. Apakah itu perlu dikatakan lagi? Tentu saja ini tergantung pada siapa yang memberikan kontribusi terbesar. Keluarga Liu dari Jianzhou mempersembahkan segel kekaisaran Qin. Kami hanya mencari perkenan Guru Ilahi. Keluarga Wang dari Linhai mempersembahkan tongkat rui emas. Kami mohon komandan membantu keluarga Wang. Satu tempat. Tunggu saja untuk diusir. Kamu benar-benar tahu cara pamer. Keluarga Wan dari Linhai mempersembahkan ginseng 1000 tahun. Ginseng 1000 tahun. Ya Tuhan, benda ini, di mana kamu menggali ini? Ini tak ternilai harganya. Tempat untuk duduk bersama Guru Ilahi ini. Keluarga Wan harus mendapatkannya. Bukan hanya itu, keluarga Wanku juga bersedia menawarkan separuh dari kerajaan kami. Kami memohon dukungan Tuan Guru Ilahi. Keluarga Liu bersedia menawarkan semua aset keluarga kami. Keluarga Wangku bersedia menyerahkan 90% saham perusahaan. Apakah kalian semua akan berhenti? Apakah kalian akan membiarkan Tuan Serigala Tunggal
Selesai bicara, Tuan Serigala Tunggal. Saya yang pertama menawarkan aset keluarga saya. Tempat ini tidak buruk. Jika berdasarkan sumber daya keuangan, Anda tentu memenuhi syarat untuk menerima satu tempat. Terima kasih Tuan. Tuan. Karena saya telah menerima perkenan dari guru ilahi, bolehkah saya mengajukan permintaan? Bicara. Ketiga orang ini yang menghadiri perjamuan tidak membawa hadiah senilai 1 sen pun. Saya sarankan nanti kita suruh mereka seperti anjing makan sisa makanan di tanah. Bagaimana kalau begitu? Apel. Kamu sedang bermimpi. Zilong, ayo pergi. Tidak apa-apa, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Jika itu belum cukup, kenapa tidak menyuruh mereka menggonggong saja? Ada lagi. Itu masih belum cukup. Kalau begitu biarkan mereka makan kotoran anjing dan minum air kencing anjing. Kau benar-benar tidak tahu cara membaca situasi. Tidakkah kau lihat serigala tunggal sudah berpikir untuk menghajarmu? Bukan hanya kau tidak membawa hadiah, tetapi matamu juga buta. Tidak bisakah kau melihat bahwa serigala tunggal ingin membunuhmu? Zilong. Apa yang kamu lakukan? Zilong, cepat turun. Cucu menantu, turun kau gila. Chen Zilong, kau mencari mati. Beraninya kau duduk di kursi guru ilahi. Serigala tunggal, tunggu apa lagi? Dengarkan baik-baik kalian semua. Semua orang yang memberikan hadiah harus berlutut. Makanlah makananmu dari mangkuk anjing, Tuan Serigala Tunggal. Kenapa? Ini adalah ujian yang diberikan kepada Anda oleh guru ilahi. Sayang sekali. Hanya keluarga Zheng yang lulus. Berlututlah dengan benar. Tuan Tua Zheng, silakan ambil kursi utama. Tunggu apa The lagi? film was translated Jangan sungkan. and narrated by M. Sajikan Media. hidangannya. Ini adalah bubur asam. Dari 2 hari yang lalu. Kalian semua makanlah. Tua, jika Anda tidak makan Anda akan dieksekusi di tempat. Jangan meludah. Suruh yang bernama Wan minum langsung dari panci. Tua. Chen Zilong, aku sekarang sangat meragukan identitas aslimu. Sebenarnya, aku adalah guru ilahi pelindung bangsa. Kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Menyamar sebagai guru ilahi adalah pelanggaran berat. Benarkah? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Baiklah, katakan apapun yang kamu mau. Katakan saja, cepat bangun. Jika guru ilahi tiba nanti, kita semua pasti akan mati. Hari ini bukan hanya kembalinya guru ilahi, tetapi juga ulang tahun istri guru ilahi. Sekarang silakan sambut Tuan Guru Ilahi untuk menyampaikan pidato penting. Istri guru ilahi berulang tahun sama denganku. Itu terlalu kebetulan. Ayo, Apa yang kamu lakukan? berikan pidatonya. Kamu bukan guru ilahi. Pidato apa yang kamu berikan? Silong, turun. Tidak mudah bagimu mendapatkan kesempatan ini. Apa kau mencari mati? Aku sedang membicarakanmu, Chen Zilong. Mengapa kau masih berdiri di sana? Siapa yang menyuruhmu berdiri? Si Yue, hadiah ulang tahun yang kusiapkan ini untukmu. Sudah tiba. Apa yang sedang terjadi? Kakak Ipal, sebenarnya Tuan Zilong adalah orang yang menyapu 8 negara. Guru ilahi pelindung bangsa di perbatasan. Hanya saja dia terikat perjanjian aliansi dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Tuan Serigala Tunggal, bagaimana mungkin dia adalah guru ilahi? Bukankah saya sudah menjelaskan diri saya dengan cukup jelas? Tuan Zilong adalah guru ilahi pelindung bangsa. Mustahil. Aku bilang aku akan menyesali ini. Aku adalah orang yang sangat bodoh. Sekarang semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. The film was translated and narrated by M. Media. Si Yue,
Saat kita menikah, aku masih hanya seorang pekerja perakitan. Hari ini bintang semesta ini, yang terhebat di dunia, kuberikan padamu. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Chen Silong, berhentilah berakting. Terus berakting, penyamaranmu terbongkar. Bagaimana jika itu benar? Yang paling kubenci adalah kalian semua dari Huaxia. Turun ke sini. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Ikan teri. Suruh guru ilahimu berbicara denganku. Dulu dia memotong salah satu lenganku. Hari ini aku pasti akan membalas dendam ini. Itu tidak benar. Chen Zilong. Bukankah dia guru ilahi? Dia memang punya beberapa keterampilan, tetapi dia tidak pantas menjadi guru ilahi. Chen Zilong, berapa banyak yang kau habiskan agar serigala tunggal mengundangmu ke sini untuk berpura-pura menjadi guru ilahi? Kamu ingin mati, bukan? Abaikan dia. Prioritas utamanya adalah menghadapi para wuku ini. Entah keluar dari Huaxia atau dikubur di sini. Pilih salah satu. Aku akan memberimu sesuatu. Si sakit dari Asia Timur. Negara kecil yang tidak penting. Beraninya kau menghina Huaxiaku yang agung. Hari ini lenganmu yang lain. Aku juga akan memotongnya. Baiklah. Orang ini sulit dihadapi. Pengawal kematian bersiaplah menyerang. Sampah tetaplah sampah. Kakak, seharusnya aku tidak datang ke Huaxia. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Serigala tunggal dia milikmu. Chen Zilong, Wan Songshan, apa yang ingin kau lakukan? tidak menyangka ini kan, Chen Zilong. Aku sudah menjadi anggota asosiasi Yamaguchi. Kau berani mengkhianati negaramu. Asosiasi Yamaguchi menawarkan harga tinggi. Aku menyuapnya sejak lama untuk mengumpulkan informasi untukku. Aku tidak menyangka informasi itu masih salah. Guru ilahi masih tidak berani muncul. Aku tidak akan membuang kata-kata padamu. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan istriku? Semua orang di sini adalah milikmu. Siapkan mobil untukku. Cepatlah. Serigala tunggal. Siapkan mobilnya. Mobilnya sudah siap. Aku menasihatimu, lepaskan si Yui sekarang. Kita akan bicara setelah aku meninggalkan Huaxia. Masuk ke mobil. Masuk ke dalam mobil. Masuklah ke dalam. Tindak lanjuti. Siapkan mobilnya. Sialan. Chen Zilong memberi kami mobil tanpa bahan bakar. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Wan Songshan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan si Yui. Melepaskannya kau pasti sedang bermimpi. The film was Aku telah translated kehilangan begitu and banyak prajurit. narrated Aku by menuntutmu M. melakukan bunuh diri ritual. Chen Silong? Silong, Tidak, Cepatlah, kesabaranku tidak banyak. tidak. Bajingan. Serigala tunggal. Serigala tunggal. Guru ilahi. Saya melakukannya dengan baik, bukan? Aku melarangmu mati.
Chen Silong jangan. Tuan Guru Ilahi. Tolong selamatkan hidupku. Bersekongkol dengan Woko. Benar-benar pantas mati. Si Yue. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan saat ini. Tunggu sampai aku memukul mundur musuh asing. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Guru Ilahi tim penjaga, dengarkan perintahku. Serigala Tunggal memukul mundur pasukan asing, gugur sebagai martir heroik bagi bangsa. Bawa dia pulang. Berikan dia pemakaman kenegaraan. Tuan misi gagal. Wadamitsu dibunuh oleh Guru Ilahi. Kita harus memilih kembali ketua asosiasi Yamaguchi. Juga, akhir-akhir ini, apakah ada kabar apapun tentang Guru Ilahi Huaxia? Belum. Saya terluka olehnya saat itu. Luka itu belum sembuh sampai hari ini. Saya dengar bahwa ginseng berusia 1000 tahun dapat menyembuhkan kondisi saya. Bawahan Anda telah menemukan ginseng berusia 1000 tahun. Itu akan dilelang di rumah lelang bawahang di Linhai. Ikuti saya ke pelelangan. Ingat, sembunyikan identitasmu. Mengerti. Hari ini adalah lelang pribadi. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya adalah tokoh terkemuka Huaxia. Ginseng berusia 1000 tahun ini. Aku khawatir tidak akan mudah untuk dilelang. Aku sudah siap. Giok ini adalah simbol dari Guru Ilahi. Kekayaan semua orang yang hadir tidak bisa dibandingkan dengannya. Benarkah diberikan oleh Serigala Tunggal? Tuan, ada apa denganmu? Siapa orang itu? Tidak jelas. Halo semuanya. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan balai lelang bahang milik saya. Bos Chin benar-benar menjadi tuan rumahnya sendiri. Ada apa? Rumah lelang bahang juga dikenal sebagai rumah lelang nomor 1 di dunia. Bosnya bahkan lebih misterius, hanya puncak gunung es. Karena dia menjadi tuan rumahnya sendiri, barang-barang lelangnya tidak sederhana. Masih aturan lama. Saya Chan Wanshan hanya menjual yang terbaik. Jadi hari ini, 3 barang lelang yang akan dilelang. Semuanya berkualitas tinggi. Yang terakhir adalah harta langka. Semua orang harus aktif menawar. Penawar tertinggi menang. Baiklah sekarang, lelang kita dimulai. Barang pertama ini adalah segel giok nasional Republik. Harga awalnya adalah 40 juta, 45 juta, 50 juta. Baiklah. Sekarang adalah barang lelang terakhir. Apakah semua orang siap? Ini adalah harta langka. Ini bisa menghidupkan kembali orang. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Dari Gunung Changbai. Karena ini langka, maka harganya relatif tinggi. Sekarang, harga awalnya adalah 100 juta, 120 juta, 150 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta. Hanya seorang pedagang Huaxia berani melawan klan bangsawan Dongyang saya. 600 juta, 700 juta, 800 juta, 1 miliar,
Saya sarankan Anda untuk tidak menaikkan harga lagi jika tidak. 2 miliar. Ini adalah Wasia. Kamu tidak diizinkan bertindak sewenang-wenang. Setelah pelelangan, tawarkan ginseng berusia 1000 tahun itu dengan kedua tangan. Jika tidak, kamu tidak punya uang, untuk apa kamu berpura-pura? Beraninya kau? Jangan lakukan itu. Kalau tidak aku akan mengirimmu menemui Kaisar. Anda menantang. Nomor 1 dunia saya. Batas bawah rumah lelang. Saya katakan penawar tertinggi menang. Tidak punya uang. Kembali ke tempat duduk Anda. Baiklah. Karena tidak ada lagi tawaran, maka ginseng berusia 1000 tahun ini menjadi milik Bos Chen. Barang dengan nilai setara dapat digunakan. Bisakah itu ditukar dengan ginseng berusia 1000 tahun Anda? Tentu. Tapi nilainya harus lebih tinggi dari 2 miliar. Saya tidak tahu. Harta nasional. Kekaisaran Dongyang Agung saya. Apakah ini bernilai 2 miliar? Bagaimana dia bisa memiliki harta karun nasional, milik Dongyang? Apakah Anda berbicara tentang pedang harta karun 1000 salju? Benar. Bisakah saya meminta rumah lelang saya? Ahli untuk mengautentikasinya. Tidak masalah. Gitu ah. Bos Chen. Ini asli. Saya tidak pernah berpikir bahwa di usia saya masih akan melihat harta karun seperti itu. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Gitu ah. Nilai pedang ini adalah tak ternilai, benar-benar tak ternilai. Bos Chen. Kita mendapatkan rezeki namplok. Silakan duduk. Nona Shen, jika Anda tidak dapat menunjukkan harta karun dengan nilai yang lebih tinggi daripada pedang ini, ginseng berusia 1000 tahun ini akan menjadi milik orang Dongyang. Namun Anda bisa membelinya dengan uang. Mengenai harganya, Bukankah Anda sangat kaya? Lanjutkan kalau begitu. Silong, mari kita cari cara lain untuk menyelamatkan kakek. Tunggu. Aku bersedia menggunakan Leontin Giok ini untuk ditukar dengan ginseng 1000 tahun. sepotong giok yang rusak. Bahkan tidak cukup untuk sisa-sisa ginseng berusia 1000 tahun. Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang lebih berharga daripada pedang harta karun 1000 salju? Julurkan lehermu dan dengarkan baik-baik. Ini disebut Giok Kilin. Itu sebenarnya giok kilin. Orang yang memiliki barang ini dapat menukarnya dengan guru ilahi Huasia untuk tanpa syarat melakukan 3 tugas untuknya. Saudara, apakah barang ini benar-benar asli? Benar sekali. Yi Tua cepat datang dan lihat. Jika ini asli bagi saya, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bos Chen, jika dia bilang itu asli, maka itu asli. Saudara, bagaimana Anda bisa membuktikan barang ini asli? Menurut pendapat saya, barang miliknya ini hanyalah barang murahan yang dibeli dari kios jalanan, sengaja dibawa ke sini untuk menipu kalian semua. Kalian orang Huasia benar-benar tidak tahu malu, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Diam. Zilong, ayo kita pergi. Tunggu. Guru ilahi tim penjaga bisa membuktikannya untukku. Apakah Anda mengatakan Anda akan memanggil guru ilahi tim penjaga hanya untuk membuktikan sepotong giok yang rusak untuk Anda? Kenapa tidak? Kamu pikir kamu siapa? Guru ilahi pelindung bangsa. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Suruh tim penjaga datang menemuiku dalam 5 menit. Kalian, tunggu saja aku. Kami sangat sibuk. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda di sini, Bos Chen.
Tidakkah Anda lihat? Dia memperlakukan kita seperti orang bodoh. Saya meminta segera agar dia diusir. Saudara, silakan duduk dulu. Tunggu sampai lelang selesai. Bos Chen. Kau percaya pada Dongyang tapi tidak padaku. Bukannya saya tidak mempercayai Anda. Saudara, harta karun seperti Gyokelin bukanlah sesuatu yang pantas kita pandang. Kau berhenti memikirkan ginseng 1000 tahun itu. Ayo, berikan ginseng 1000 tahun itu kepada Dongyang. Kurang ajar. Para penjaga tangkap dia. Bos Chen. Ginseng 1000 tahun ini, aku harus membawanya pergi. Kau ambil giok kilin ini. Aku jamin, guru ilahi akan tanpa syarat melakukan 3 hal untukmu. Kau masih ingin menipuku? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Tangkap dia. Xiu Huan, ayo pergi. Berhenti. Tinggalkan ginseng 1000 tahun itu di sini. Aku sudah lama merasa ada yang salah denganmu. Ketua Asosiasi Yamaguchi Dongyang. Tidak tahukah kau bahwa Huaxia melarang kau masuk? Bagaimana kau tahu? Sebenarnya kau ini siapa? Woko Dongyang. Kau tidak pantas mengetahui namaku. Benarkah begitu? Itu tidak penting. Bagaimanapun juga kau akan segera mati. Semua orang yang hadir, yang tahu identitasku, harus mati. Ternyata kau adalah anggota dari Asosiasi Yamaguchi. Binatang. Segera keluar dari rumah lelang ini. Ulangi perkataanmu. Tim penjaga akan segera tiba. Tidak. Jangan katakan itu. Sekarang. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Diselamatkan. Kalau begitu, kenapa kau tidak mementaskan pertunjukan untukku? Pertarungan anjing makan anjing. Siapapun yang menang, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Dan hanya mematahkan salah satu kakinya. Bagus. Sama seperti itu. Aku benar-benar belum pernah melihat orang Dongyang berkelahi seperti anjing sebelumnya. Nah, kau sendiri yang mencari masalah ini. Siapa di antara kalian yang bisa membunuhnya untukku? Aku akan mengampuni nyawanya. Aku benci kau, Woko Dongyang. Jika ada yang harus dibunuh itu, seharusnya kau. Kau menolak tawaran baik dan memilih hukuman mati. Tim penjaga terlambat datang untuk membantumu. Mohon hukum kami. Berdiri. Sebenarnya kau ini siapa? Mengapa tim penjaga mengikuti perintahmu? Mereka yang melanggar Huaxiaku akan dieksekusi. Serang. Kau jelas bukan orang biasa. Bunuh dia. Jangan. Aku salah. Aku salah. Bukankah kau cukup sombong barusan? Bagaimana kau berubah menjadi pengecut sekarang? Kalian orang Huaxia punya pepatah kuno. Yaitu, orang bijak tunduk pada keadaan. Aku terlalu ceroboh hari ini. Tolong dengan kemurahan hatimu yang besar. Ampuni nyawaku. Baiklah. Aku baru saja bilang. Anjing makan anjing. Siapapun di antara kalian yang menang, aku akan membiarkan pemenangnya pergi. Aku ingin kau bunuh diri. Apakah kau keberatan? Panjang umur Kaisar. Cukup Setia ya. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku ingin kau mengeksekusi dirimu sendiri. Kau melanggar janjimu. Bukankah kau menarik kembali kata-katamu barusan? Bajingan. Aku memberimu 10 detik. Waktu berpikir. Kalau tidak, aku akan melakukannya sendiri. 10, 9, 8, 7. Jadi itu kau.
Kenapa? Siapa yang menyuruhmu menjadi anjing yang kubesarkan? Cukup. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengikuti orang yang salah. Cari tempat pemakaman dan kubur dia. Sebenarnya siapa dia? Siapa yang berani menghancurkan giok kilit The milik film guru was ilahi? translated and narrated by M Media. Tuanku hamba yang rendah ini buta. Saya rela menerima hukuman. Kemudian gunakan potongan giok yang pecah ini untuk ditukar dengan ginseng 1000 tahun milikmu. Kau tidak keberatan kan? Tidak. Tidak ada keberatan. Ayo pergi. Saya melewatkan kesempatan untuk mendekati guru ilahi. Tuan Chen. Leontin giok ini. Apakah ada kesempatan lain? Dia sebenarnya adalah guru ilahi. Halo. Guru ilahi Huaxia. The film was translated Berhubungan dengan and keluarga Xia? narrated by M Media. Beritahu grup Dongyang. Untuk mengakuisisi. Keluarga Xia? Jangan bicara saat kita masuk nanti, dan jangan menimbulkan masalah. Baiklah. Hari ini pendiri hadir langsung dalam rapat. Pasti ada sesuatu yang serius terjadi. Dongyang Internasional sekarang tiba-tiba memasuki lini dan menekan industri kami. Kami telah mengakumulasi kerugian hampir 1 triliun. Semua orang yang hadir, apakah kalian punya solusi? Mungkinkah? Bukankah aku sudah menjelaskan diriku dengan cukup jelas? Pihak Dongyang pertama-tama menekan harga dan kemudian mengakuisisi kita. Apakah kalian bersedia bekerja untuk mereka? Bersedia membiarkan mereka mengeksploitasi kita? Kita keturunan Huaxia. Zheng Tua. Dongyang Internasional adalah perusahaan terbesar di Asia. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita harus membiarkan mereka mengakuisisi kita saja. Ini lebih baik daripada bangkrut. Aku lebih baik mati daripada membiarkan mereka mengakuisisi kita. Aku juga tidak setuju. Perusahaan Huaxia kita tidak akan pernah menyerah. Saham semua eksekutif kita, jika digabungkan lebih tinggi daripada milikmu. Masalah ini bukan urusanmu untuk diutak-atik. Jika kita mengikuti orang-orang Dongyang, dividennya setidaknya akan 3 kali lipat dari yang ada di sini. Semuanya pikirkan baik-baik. Apa yang harus dilakukan? Setuju akuisisi, setuju akuisisi. Semua orang setuju dengan akuisisi. Jika Anda bersikeras dengan cara Anda sendiri, maka kami tidak punya pilihan selain memaksa Anda untuk mundur. Beraninya kamu. Xiyue. Untuk mengakuisisi semua saham, Grup Seng untukku. Akuisisi. Silong, apa yang kamu bicarakan? Xiyue. Banyak hal sebelumnya yang mustahil dicapai. Aku mencapai semuanya. Kali ini tidak terkecuali. Aku tertawa terbahak-bahak. Grup Dongyang tidak diakuisisi oleh kita, melainkan diakuisisi oleh seorang asisten. Kepura-puraanmu sudah mencapai batasnya. Pergi tuangkan aku segelas air, agar aku bisa membasahi tenggorokanku dan melanjutkan mengutukmu. Tuan-tuan silakan. Periksa ponsel Anda. Aku melihat kepalamu. Sahamku sudah nol. Bagus, kamu benar-benar berhasil melakukannya. Dengarkan baik-baik kalian semua. Sekarang, kita bisa membahas masalah pembagian ekuitas. Seng Tua dan Xiyue masing-masing memegang 50% saham. Sedangkan untukmu, mulai dari nol. Bos, aku salah. Tolong berikan aku beberapa saham. Aku bersedia bekerja keras seperti sapi atau kuda untukmu. Anda tolong ampuni aku. Bukankah kau baru saja mengatakan untuk membiarkan orang Dongyang mengakuisisi grup Seng kita? Sikap sombongmu, kemana perginya? Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku bersedia melawan
orang-orang Dongyang sampai akhir. Pergi berlutut di pemakaman pahlawan selama 3 hari. Baru datang bicara padaku tentang saham. Cepat pergi. Dan kalian yang lain. Sudah jam 12. See you, ayo kita makan dulu. Besok, aku akan pergi bicara dengan Dongyang Internasional. Untuk mengakuisisi kalian semua. Siapa bosnya? Grup Sin tidak setuju dengan akuisisi ini. Keluar dari sini. Itu bukan urusanmu. Tanda tangani kontrak akuisisi sekarang. Benda ini. Aku bahkan menganggapnya terlalu kaku untuk tisu toilet. Perjanjian pembelian. Ambil. Kalau tidak, semua orang di sini akan mati. Tua, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku setuju dengan akuisisi. Aku sudah lama bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk orang-orang Dongyang. Apakah Anda masih membutuhkan orang di pihak Anda? Bagus sekali, Anda sangat tercerahkan. Setelah aku mengakuisisi Gupshon, Anda akan menjadi The ketua. film was translated and narrated by M Media. Sungguh memalukan bagi leluhur kita. Setelah Tuan mengakuisisi grup Sheng Anda, kita semua akan menjadi bos Anda. Jaga mulutmu. Kau tidak benar-benar berpikir. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu kan? Bocah, bagaimana kau ingin mati? Jangan menghunus pedangmu di depanku. Kalau tidak kau akan sangat menderita. Dengan kemampuan amatirmu, kau berani datang ke sini untuk membahas akuisisi. Pahlawan, tolong ampuni nyawaku. Kau punya keberanian besar untuk menghunus pisau di depanku. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Kembali dan beritahu bosmu. Besok siang, aku akan mengakuisisi Dongyang Internasional. Suruh dia memobilisasi semua personel, semua sumber daya, dan tunggu akuisisi dariku. Ya, Enya. Apa aku menyuruhmu pergi? semua yang baru sah hanyalah lelukon. Aku hanya ingin orang-orang Dongyang meremehkan kita. Keamanan. Orang ini adalah mata-mata. Bawa dia ke kantor polisi. Kau mau bukti? Kalau begitu periksa rekaman pengawasan. Aku salah, tolong ampuni aku. Aku salah. Anda tolong beri aku satu kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan bawa dia pergi. Tolong ampuni aku. Aku salah. Ayo pergi. Saya tidak tahu. Hari ini Ketua Ulawang mengundang saya ke hotel ini. Apa tujuan terhormat Anda? Anda tahu betul namun Anda berpura-pura bingung. Anda. Bukankah saya baru saja merebut 2 bar milik Anda? Apakah itu alasan yang cukup untuk menjadi semarah ini? Seluruh industri abu-abu Tianhai berada di bawah kendali Anda. Namun Anda berlari jauh-jauh ke Linhai untuk merebut wilayah saya. Jika Anda tidak mengeluarkan 100 juta hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan hotel ini. 100 juta. Kenapa tidak sekalian saja Anda merampok seseorang? Kalau begitu berhentilah membuang waktu. Serang. Huan, sepertinya kali ini, kamu harus mengeluarkan banyak uang. Itu bukan masalah biaya. Dengan cara apa lagi saya bisa menunjukkan ketulusan saya? Jangan lari, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ada yang berkelahi di sini. Mungkin kita harus pindah ke tempat lain. Apakah kau buta? Minta maaf padanya. Apa kau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak cepat berhenti? Katakan sekali lagi. Minta maaf padanya. Zilong, mungkin kita lupakan saja. Nah, aku adalah anak buah Tuan Lei. Tuan Lei, apakah kamu berbicara tentang Lei Hu? Kau tahu nama besar Tuan Lei. Kalau begitu cepat lepaskan. Tunggu aku. Kau tangguh. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Tuan Lei, Enya. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Aku akan tunjukkan siapa itu. Tuan Lei, anak ini baru saja memukulku. Patahkan keempat anggota tubuhnya.
Apa kau sakit? Tuan Lei, apa kesalahan saya? Dia adalah saudara saya. Kau beritahu aku apa kesalahanmu. Apel, saya menyinggung saudara bos saya. Ya Tuhan. Kakak Chan, saya salah. Turun ke sana dan minta maaf padanya. Pergi. Ya. Wang Xiong menghormati Tuan Chen. Saya adalah generasi yang sama dengan saudara saya. Anda berlutut padanya. Bukankah itu berarti Anda berlutut kepada saya? Memanggil Tuan Chen saudara Anda. Apakah Anda pantas? Apa maksudmu? Tuan Chen. Justru orang itulah pelindung bangsa guru ilahi yang tak tertandingi di dunia. Saya minta maaf, Tuan Chen, sebelum ini. Saya tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Bangun. Cepat bereskan ini. Tuan Chen, kami ingin meminta Anda untuk memimpin suatu masalah. Ada masalah apa? Ini tentang wilayah. Saya merebut 2 bar milik Wang Xiang. Dia meminta saya membayar 100 juta sebagai kompensasi. Itu terlalu banyak. 20 juta untuk kompensasi kerusakan properti. Ditambah 80 juta untuk kompensasi penderitaan emosional. Apakah itu terlalu banyak? Mendapatkan penyakit mental tidak akan menelan biaya 80 juta. Kau yang melanggar aturan lebih dulu. Lei Hu, sesuai dengan properti yang rusak, bayar kompensasi 130%. Namun kamu tidak perlu membayar biaya penderitaan emosional lagi. Tuan Chen, ini terlalu merugikan bagiku. Aku belum selesai bicara. Lei Hu, mulai sekarang tinggalkan Lin Hai. Tuan Chen. Aku. Diam. Mengapa kamu merebut wilayahnya? Bukankah kerjasama dan saling menguntungkan lebih baik? Itu bukan tidak mungkin. Aku akan mendukungmu di masa depan. Aku sudah kembali sekarang. Menarik cukup banyak musuh. Pasukanku di perbatasan. Aku juga tidak ingin merepotkan mereka. Mulai sekarang kalian berdua. Bantu aku mengawasi semuanya. Aku bersumpah untuk melayani sampai mati. Rumahku ada di depan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sama sekali tidak gugup. Orang-orang dari asosiasi Yamaguchi. Dasar bocah. Kau seharusnya mengkhawatirkan wanita tua itu saja. Apa maksudmu? Hidup kekaisaran. Ibu dalam bahaya, cepat pergi. Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Tunggu sampai putramu kembali. Dan tanyakan padanya sendiri. Anakku. Bagaimana dia menyinggungmu? Dia membunuh prajuritku yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga menyebabkan aku menderita sakit dan nyeri setiap hari. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Tuanku, bunuh saja aku. Tolong lepaskan anakku. Apa yang kau pikirkan? Jika aku membunuhmu, apa yang akan aku gunakan untuk mengancam putramu? Namun, aku bisa mundur selangkah. Patahkan kakinya untukku. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ibu, Ibu, nak cepat pergi. Mereka di sini untuk menyakitimu. Cepat pergi. Okamoto, apapun yang kamu miliki tujukan padaku. Jangan sentuh ibuku. Aku suka sekali melihatmu seperti ini. Marah dan bingung. Sebenarnya siapa kamu? Silong, bagaimana aku menyinggungmu? Chen Zilong. Sepertinya kau bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan istrimu tidak tahu identitas aslimu. Apakah aku benar? Sang guru ilahi pelindung bangsa. Ini adalah identitas aslimu. Si Yue, aku tidak ingin membawamu begitu banyak masalah. Makanya aku menyembunyikannya darimu. Sudah kubilang, aku paling benci dibohongi. Si Yue. Aku salah aku. Untuk menarik perhatian. Untuk mencari kesempatan menyelamatkan mereka. Si Yue, aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Tidak mungkin. Pukuli dia sampai mati. Barusan, bukankah kamu ingin mematahkan kaki ibuku? Sekarang giliran kepalamu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu tidak dipukuli sampai jadi idiot kan? Apakah kau pikir aku akan datang tanpa persiapan sama sekali?
datang hari ini. Khusus untuk bersiap, mati bersamamu. Tunggu. Bicaralah. Kondisi apa yang akan membuatmu melepaskan mereka? Ini sederhana. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau bunuh diri. Dengan cara ini, aku akan melepaskan mereka berdua. Aku harap kamu menepati janjimu. Silong, aku melarangmu mati. Nak, jika kamu mati apa yang akan dilakukan ibumu? Ibu, hanya hidupku yang bisa membebaskanmu. Tidak, Si Yue, mulai sekarang aku serahkan ibu dalam perawatanmu. tidak. Jangan Silong. Kalian berdua bodoh. Apakah kalian benar-benar berpikir, jika Chen Zilong mati, aku akan membiarkan kalian berdua pergi? Dasar binatang, semoga kau mati mengenaskan. Pergi ke neraka. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku akan cukup bodoh untuk bunuh diri kan? Kau mempermainkanku. Silong, kamu belum mati. Kau membuatku takut setengah mati. Dari mana darah ini berasal? Apakah kamu lupa? Apakah ada kotak P3K di mobil? Ada di belakang. Tunggu aku. Jadi begitu. Lain kali kau melakukan ini, kau harus memberitahuku sebelumnya. Sekarang. Giliranmu untuk pergi. Sang guru ilahi pelindung bangsa memang tangguh. Tapi apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Apa maksudmu? Di sekitar sini, aku sudah menanam bom waktu di mana-mana. Paling lama tersisa 2 menit. Bicara. Di mana bomnya? Kamu minum racun. Menunggu kau pergi ke neraka bersama. Siapa yang kau tunggu? Apel. Guru ilahi. Misi berhasil diselesaikan dengan sempurna. Bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Sekarang kamu mengerti kan? Ini disebut belalang sembah mengintai jangkrik. Tanpa menyadari Oriol di belakangnya. Wasiaku yang megah dengan sejarah ribuan tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dong yang kecil sepertimu? Si Yue. Krisis sudah berakhir. Sepertinya kita masih berutang pernikahan. Lalu, di mana kita harus mengadakan acara itu? Kemana kita pergi tidak penting. Selama kamu di sisiku itu sudah cukup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu.